Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Genta Pratama dengan NIM 230705050. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang signatur lalu lintas jaringan. Nah, jadi apa sih itu signatur jaringan? Nah, jadi signatur jaringan adalah pola atau karakteristik unik dari lalu lintas jaringan yang digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas tertentu, baik itu normal, mencurigakan, atau berbahaya. Ya, jadi itu signature ini mirip dengan sidik jari manusia. Setiap aktivitas jaringan tuh memiliki sidik jari digitalnya sendiri yang dapat dikenali. Nah, selanjutnya cara kerja signature dalam mendeteksi aktivitas tertentu. Nah, jadi sistem deteksi seperti intrusion detection system atau biasa disebut IDS atau intrusion prevention system atau yang biasa disebut IPS. Nah, jadi dia tuh menggunakan database. Jadi signaturnya itu dia mempunyai database untuk membandingkan lalu lintas jaringan yang masuk dengan pola-pola yang sudah dikenal. Dan selanjutnya ini ada 3 cara kerja signature. Yang pertama tuh ada pencocokan pola. Nah, jadi ketika paket data melintas di jaringan, sistem itu akan menganalisis header, payload, dan karakteristik lain dari paket tersebut. Nah, habis pencocokan pola, dia tuh akan dibandingkan, masuklah ke dalam perbandingan. Nah, jadi di dalam perbandingan ini, karakteristik ini kemudian dibandingkan dengan signature yang tersimpan dalam database. Nah, setelah perbandingan, maka dia akan diidentifikasi. Jika ada kecocokan, sistem akan mengidentifikasi aktivitas tersebut sebagai sesuai dengan signature yang ditemukan dan mengambil tindakan yang telah ditentukan. Itu misalnya tuh membuat lock, memberikan peringatan, atau memblokir lalu lintas. Dan selanjutnya ini adalah beberapa contoh signature umum gitu. Nah, jadi yang pertama tuh ada signature berbasis string atau teks. Nah, jadi dia tuh kayak mencari urutan bit atau string tertentu dalam payload paket. Nah, yang kedua ada signature berbasis header. Dia tuh memeriksa nilai-nilai tertentu dalam header paket. Nah, jadi dia tuh kayak memeriksa nomor port tujuan yang tidak biasa, flag TCP yang tidak standar gitu. Nah, jadi yang ketiga tuh ada signature berbasis ukuran. Nah, jadi dia tuh mendeteksi paket dengan ukuran yang tidak biasa gitu atau tidak sesuai dengan protokol standar yang telah ditentukan. Nah, yang keempat ada signature berbasis perilaku. Nah, jadi dia tuh mengidentifikasi pola perilaku yang tidak normal dalam lalu lintas. Meskipun ini lebih sering dikaitkan dengan deteksi anomali. Jadi contohnya tuh kayak banyaknya percobaan login yang gagal dari satu IP address. Nah, selanjutnya kita masuk bab kategori signature lalu lintas mencurigakan. Nah, jadi ada beberapa ya untuk signature lalu lintas mencurigakan ini ada beberapa contohnya kayak serangan DOS atau DDoS. Nah, jadi serangan DOS atau yang biasa kita sebut denial of service dan DDoS atau yang biasa disebut distribute denial of service ini tuh serangan tuh untuk bertujuan untuk membuat sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang sah gitu. Jadi ada 3 ya. Signature untuk serangan ini sering berfokus pada 3 bagian, yaitu ada volume lalu lintas yang tidak normal. Ya, jadi contohnya itu kayak peningkatan drastis dalam jumlah koneksi paket gitu, atau bandwidth dari satu atau banyaknya sumber. Nah, yang ketiga ada pola lalu lintas yang tidak sah gitu. Jadi paket dengan header yang salah, flag TCP yang tidak valid. Jadi misalnya tuh kayak serangan SYN float dengan banyaknya paket SYN tanpa balasan ACK atau ukuran paket yang aneh. Nah, yang ketiga ada sumber IP yang mencurigakan. Kayak contohnya tuh kayak banyaknya koneksi dari IP yang sama atau dari botnet yang dikenal. Nah, jadi yang selanjutnya ada signature untuk scanning dan probing. Nah, jadi apa sih sebenarnya scanning dan probing itu? Nah, jadi scanning dan probing adalah tahap awal serangan di mana penyerangan mencoba mengidentifikasi kerentanan atau layanan yang berjalan di jaringan target. Jadi signature ini tuh ada 3 yang relevan ya poin-poinnya. Jadi yang pertama tuh ada port scanning. Jadi port scanning ini dia tuh adalah percobaan koneksi ke berbagai port di satu host. Misal tuh kayak kita tuh mau coba koneksi ke port 21, 22, 80 dan 443 secara berurutan gitu. Nah, jadi yang kedua tuh ada IP scanning.
Jadi IP scanning ini adalah upaya untuk mengidentifikasi host yang aktif dalam rentang IP tertentu. Nah, yang ketiga, ada pemindaian versi layanan. Nah, jadi pemindaian versi layanan ini adalah permintaan yang dirancang untuk mengidentifikasi versi spesifik dari perangkat lunak atau layanan yang berjalan. Jadi misalnya itu kayak permintaan HTTP option atau HIT untuk mendapatkan informasi server. Nah, selanjutnya ada signature untuk eksploitasi kerentanan. Nah, jadi signature ini tuh kenapa ada? Dia tuh dirancang untuk mendeteksi upaya memanfaatkan kelemahan dalam perangkat lunak atau sistem. Jadi contohnya tuh ada 3, sepertinya tuh kayak buffer overflow atau ini tuh untuk upaya untuk mengirimkan data yang lebih besar dari kapasitas buffer yang dialokasikan. Nah, jadi seringkali isi buffer overflow nih, seringkali tuh isi kodenya tuh kode berbahaya itu. Nah, jadi signature akan mencari urutan bit tertentu yang menandakan payload eksploitasi. Nah, jadi yang selanjutnya ada SQL injection. Jadi SQL injection ini input yang berisi perintah SQL yang berbahaya dalam permintaan web gitu. Jadi signature akan mencari karakter atau kata kunci SQL tertentu. Nah, jadi yang ketiga tuh ada cross-site scripting atau biasa disebut XSS. Nah, jadi injeksi script berbahaya ke dalam halaman web. Jadi si XSS ini dia tuh menginjeksi script berbahaya ke dalam halaman web. Signature akan mencari tag HTML atau JavaScript yang mencurigakan. Selanjutnya ada signature untuk malware dan C2 traffic. Nah, jadi signature ini tuh berfokus pada deteksi keberadaan malware gitu dan komunikasi antar malware dengan server C2 atau biasa disebut command and control. Nah, jadi ada beberapa metode ya untuk jenis signature yang berbeda yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan malware gitu. Untuk di malware dan C2 traffic ini. Ya, jadi ada hasil file malware, dia tuh kayak mencocokkan hash. Maksudnya hash tuh nilai unik dari file yang diunduh atau dipindahkan di jaringan dengan database hash malware yang dikenal. Nah, yang kedua tuh ada pola komunikasi C2. Lalu lintas yang dikirim atau dari alamat IP atau domain C2 yang dikenal. Jadi seringkali itu menggunakan protokol non-standar atau transkripsi yang memiliki pola tertentu. Yang ketiga ada deteksi dropper atau downloader. Jadi signaturnya ini tuh yang mencari pola lalu lintas yang menunjukkan upaya mengunduh komponen malware tambahan. Nah, yang keempat ada pola lalu lintas enskripsi yang mencurigakan. Jadi meskipun kontennya terinskripsi, karakteristik lalu lintas atau biasa disebut ukuran paket, frekuensi atau tujuan tuh dapat menunjukkan komunikasi C2. Nah, jadi itu saja presentasi dari saya. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.